Oke, kita ketemu lagi gitu ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, masih tentang bab integer. Tapi saat ini kita fokus mengenai highest common factor. Ya, apa sih highest common factor gitu ya. Mungkin kita jangan dulu ke definisi gitu ya, tapi kita lihat contoh berikut, misalnya problem 1. Ini ada teacher gitu ya, lagi menyiapkan ya, pengen buat identical kits yang isinya pensil, penghapus, sama notebook ya. Nah, dia punya 96 pensil sama 80 penghapus dan 64 notebook. Nah, dia pengen ngasih atau buat kit yang isinya identical setiap kit itu. Pensilnya mungkin ada berapa, kemudian penghapusnya ada berapa, sama notebooknya ada berapa. Itu sama di setiap paket gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita dibutuhkan pemahaman highest common factor. Jadi kita cari dulu nih faktor yang sama, supaya apa? Karena kita pengen membagi mereka menjadi jumlah paket yang sama. Oh, jadi dari 96 pensil, 80 penghapus dan 64 notebook itu bisa mendapatkan pembagi yang sama supaya nggak ada sisa. Ya. Nah, sebelum masuk ke problem ini, kita mungkin coba saya kasih yang sederhana dulu deh. Konsep soal bagaimana caranya kita mencari HCF. Ya. Oke, cara yang pertama itu cara yang mungkin sangat-sangat manual sekali ya guys ya. Jadi kita cari masing-masing faktor baru gitu ya. Tapi kita mulai dengan angka yang sederhana dulu ya. Misalnya 36 sama 28 ya. Kita cari HCF-nya ya. Saya akan masuk dulu ke logika sederhananya dulu ya. Nggak pakai cara pen number atau apa, tapi konsep apa itu common factor gitu ya. Nah, kalau 36, teman-teman kan bisa didapat dengan cara 1 kali 36, terus 2 kali 18, terus 3 kali 12 ya kan. Terus apa lagi guys? 4 kali 9 ada lagi, sama 6 kali 6 terakhir. Ada lagi mungkin? Tidak ada gitu ya. Terus 28 bisa dapat dari mana? Oh, 1 kali 28, 2 kali 14, terus 4 kali 7 ya. Ada lagi mungkin? 28 bla 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 bla. Sepertinya tidak. Sudah cukup ya. Ini juga prime number, ini prime number. Nah, berarti kita bisa listkan tuh ya. 36 faktornya itu ada 1, 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Mungkin saya perkecil terlalu. 4, 6 gitu ya. Kemudian 9, kemudian 12, 18 dan 36. Oke. Nah, faktor daripada 28 itu ada 1, 2, 4, 7, kemudian 14, 28. Nah, teman-teman di sini bisa cek mana saja angka yang sama gitu. Oh, ada 1, ada 2, kemudian ada 4 ya. Kemudian tidak ada. Ya, tidak ada lagi angka yang sama. Nah, definisi dari highest common factor berarti kita mencari faktor yang sama tapi yang paling besar di antara mereka berdua. Yaitu apa yang sama? Ada 4. Jadi kita bisa pilih faktor yang ke-4 ini sebagai HCF daripada 36 dan 28 adalah 4 ya. Tapi sekali lagi ini cara yang mungkin logika pemahaman dari highest common factor gitu. Jadi list dari sebuah faktornya apa saja, kemudian kita mencari ya yang sama di antara mereka, dan itu yang paling besar dari list faktor masing-masing angka. Seperti itu konsep HCF ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan kembali boleh tulis di komen. Nah, cuman kalau pakai cara ini ya, kalau angka kecil mungkin iya kita bisa lakukan gitu.
Terus kalau yang angka besar, ya kayak di soal di atas misalkan ya, ada 96 pensil, 80 penghapus, 64 notebooks. Wah, itu bakal sangat-sangat melelahkan kita breakdown satu-satu seperti ini. Mungkin ada aja yang perhitungan kita yang missing kan. Nah, makanya kita bisa gunakan cara yang kedua, guys. Apa itu? Pakai prime number. Pakai product of prime factor yang dari video lalu kita pelajari. Ya. Nah, sekarang mungkin saya coba gitu ya. Apakah kita dapat menghasilkan angka yang sama dengan mencari HCF dari 36 dan 28. Oke. Nah, maka langkah pertama ya jelas kita mencari prime factornya dulu, ya. Ya. 36 kita bisa bagi dengan beberapa prime factor, ya. Mungkin kita bisa bagi dengan 2 jadi 18, terus 2 ini jadi 9. Kemudian ini jadi 3 sama 3. 2 prime number, 2 prime number, 3 prime number, 3 prime number ya. Dari pertemuan minggu lalu kita cek di yang percabangan yang prime number itu kita ambil sebagai produk daripada yang 36. Untuk 28 juga sama, dia bisa bagi 2 jadi 14, 14 bagi 2 jadi 7. Nah, ini sudah selesai. Nah, maka 36 bisa dibentuk dari 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sedangkan 28 bisa dibentuk dari 2 kali 2 kali 2 kali 7. Nah, karena dibilang HCF adalah highest common factor, maka kita harus cari factor yang sama. Siapa aja yang sama di sini nih? Oh, ada 2. Ada 2. Ada 2. Ada lagi yang sama? Tidak ada. Maka kita bisa gabungkan mereka semua. Ya. Kumulatifnya gitu. Kumulatif faktornya berarti ada 2 yang sama dan ada 2 yang sama. 2 kali 2 berapa? 4. Seperti itu, teman-teman. Jadi akan sangat lebih mudah karena angka yang kita cari, kita tinggal punya satu tools yaitu cari produk of prime factornya dari setiap angka, ya. Misalnya kita membandingkan 2 angka atau 3 angka, kita cari aja prime factornya. Dari prime factor yang kita dapat di sini, bandingkan masing-masing gitu ya. Adakah faktor yang sama? Ya. Cuma timbul pertanyaan gitu ya. Ini apakah harus dijabarkan seperti ini? Gitu ya. Atau 2 kali 2. Nah, tentu ada cara yang lebih singkat kan sebetulnya. Ya, konsepnya tadi supaya dapat gambaran, oh kenapa saya ambil duanya 2 kali, karena 2 itu ada yang sama di antara mereka berdua gitu, 36 dan 28. Nah, prime factornya pun bisa dibuat sebagai 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kan untuk 36. Adapun 28 bisa juga untuk 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, ini juga sama. Yang samanya langsung ketemu yaitu 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 juga 4 ya. Terus apa yang terjadi kalau kita ketemu ya 2 angka atau perpangkatan gitu ya yang dia memiliki perbedaan? Misalkan dia punya sama-sama 2 ya, tapi yang satu tuh 2-nya pangkat 2, yang satu 2-nya pangkat 1. Apakah kita ambil dua-duanya? Nah, tentu tidak ya. Sebagai contoh misalkan mungkin angkanya 180 dengan 54. Oke, kita coba cek ya HCF-nya. 180 kita coba bagi. Oh, ini. Nah, guys, kalau kita bagi langsung kedua kan angkanya terlalu besar. Mungkin ini kita bisa langsung pecah. Misalnya ini 18 sama 10. Nah, masing-masing kita bisa pecah lagi. Oh, ini 2, 9. Terus ini ada 3 sama 3. Nah, ini udah ketemu tuh langsung.
Ini prime number, ini prime number, ini prime number. Begitupun 10, di sini ada 2 sama 5. Ini prime number, ini prime number. Ya, tentu teman-teman juga minimal harus mengingat ya 10 prime number pertama gitu untuk memudahkan. Tapi bukan berarti harus selalu diingat gitu ya. Minimal konsepnya di awal dipahami bahwa prime number itu adalah angka yang faktornya cuma 1 dan angka itu sendiri. Dia nggak bisa di breakdown, nggak bisa dibagi-bagi menjadi angka yang lain seperti itu. Nah begitupun 54. Tapi kalau 54 sepertinya angkanya nggak terlalu besar, jadi kita bisa langsung coba bagi 2. Ini kalau dibagi 2 berarti dia punya angka 27 gitu ya. 27 itu dibagi 39, 93 sama 3 ya. Ini prime number, ini prime number, ini prime number, ini prime number. Maka kita bisa cek 180 ya. Ya, logikanya dulu gitu ya. Kita cantumkan aja dulu numbernya 2 kali 2 kali 3 kali 3 gitu ya. Terus kemudian kali 5. Terus 54 gitu ya. 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini kita dapat angka yang sama adalah 2, kemudian 3, 3, 3, dan 3. Ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat berarti faktornya cuman 2 dikali 3 dikali 3 atau HCF-nya yang sama gitu ya. Berarti 2 kali 3 itu 6, 6 kali 3 18. Berarti highest common factor-nya itu 18. Nah, kalau kita coba pakai cara simplifikasi, jadi nggak sampai di extend seperti ini kan berarti 180 itu sama aja kayak 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 gitu ya. Terus 54. Oke. Kita coba cek 2 dikali 3 pangkat 3 gitu ya. Karena di sini 3-nya ada 3. Nah, kalau konsep highest common factor, kita cek basisnya mereka ada yang sama. Apa tuh? 2, 3, 3. Sama kan? Tapi gitu ya. Kita pengen setiap elemennya itu juga jumlah angka tersebut harus sama antara 180 dan 54 gitu ya. Nah, di 180 2-nya ada 2, yaitu 2 pangkat 2, sedangkan di 54 2-nya pangkat 1. Nah, supaya bisa ada di kedua sisi, baik di 180 sama 54, berarti kita cuma ambil 2-nya 1. Ya. Karena yang satu punya 1, yang satu punya 2, berarti kesamaannya adalah setidaknya masing-masing punya angka 2-nya 1. Di sisi sebelumnya atau di angka selanjutnya adalah 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 3. Nah, di 180 ada 3-nya 2, sedangkan di 54 3-nya 3. Kesamaan mereka berarti setidaknya punya 2 angka 3, berarti di sini 3 pangkat 2. Nah, ini pun sama 18. Jadi konsep HCF dengan penulisan daripada perpangkatan gitu, berarti cari basis angka yang sama dulu dan ambil pangkat yang sama. Ambil pangkat, ya tentu kalau pangkat sama ambil, tapi ambil pangkat yang dia lebih kecil gitu. Kenapa dia lebih kecil? Ya kalau lebih kecil berarti di angka yang di pangkat yang paling besar juga punya angka tersebut kan, seperti itu. Sebagai contoh di sini 54 2 pangkat 1, ya dia punya 2-nya 1, sedangkan di 180 2 pangkat 2 berarti dia pun setidaknya punya 2 yang sama 1, seperti itu. Apa jadinya kalau kita ambil 2 pangkat 2? Ya di 54 kan nggak punya 2 angka 2. Seperti itu guys. Jadi benar-benar highest common factor adalah memastikan bahwa faktornya itu sama, baik dari sisi nilai dan dari sisi jumlahnya. Paham sampai sini? Oke. Kalau masih ada pertanyaan mungkin boleh tulis di komen ya. Kita nanti bakal siapkan pembahasan untuk yang komen-komennya. Nah, kita balik lagi guys ke soal yang di atas gitu ya, pas awal kita masuk ke pertanyaan. Oke, kita coba bahas di bawah. Oke. Nah, soal ini sebenarnya kita ingin membagi 96 pensil, 80 penghapus, 64 notebook itu menjadi paket yang jumlahnya sama gitu ya.
Entah itu 10 paket, entah itu 20 paket, 30 paket. Intinya adalah masing-masing daripada 96, 80, 64 itu dibagi. Nah, konsep pembagian berarti faktornya, faktor daripada masing-masing angka. Ya udah, berarti kita bisa cari 96 berapa ya produk prime factornya. Kemudian 80 berapa ya produk prime factornya, dan 64 berapa. Nah, silahkan teman-teman boleh dicoba, boleh di stop dulu videonya, silahkan coba dihitung. Oke. Kalau sudah, kita coba ya bersama-sama. Ini 96 kita coba bagi dulu gitu ya. Ini coba bagi 2. Berapa bagi 2 teman-teman? Ya 48 ya. 48 bagi 2, 24, 24, 12, 12, 6 itu 2 sama 3 gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sama 6, ada total 6 prime factor yang 2 pangkat 5 dan 3 pangkat 2. Kita catat di bawah dulu. 96 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1. Selanjutnya 80. Nah, 80 ini bisa dibagi 2, sama juga gitu ya. 20, 20, 10, ini 2 sama 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir angkanya 5. Berarti 80, 2 pangkat 4 kali 5. Oke. Jelas ya. Selanjutnya 64, 2, 3, 2, 2, 16, 2, 8, 2, 4. Oh, ini 2 semua ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 64, 64, 2 pangkat 6. Nah, dari konsep HCF sebelumnya, ya, kita cari dulu basis angka yang sama, yaitu 2 kan di antara mereka yang sama. Ya, sedangkan 3 tidak ada di angka yang lain. 5 tidak ada di angka lain selain 80. Seperti itu. Nah, dari sini kita ambil pangkat yang paling terkecil. Setidaknya di masing-masing angka itu punya pangkat tersebut, yaitu 2 pangkat 4. Ya. Artinya apa nih? Artinya di 96 setidaknya ada 2 angka sebanyak 4. Angka 2 sebanyak 4 gitu ya. Dan di angka 64 setidaknya ada angka 2 sebanyak 4 juga, karena mereka punya 6 angka gitu ya. Maka di sini 2 pangkat berapa? 16. Nah, dari pertanyaan ini setidaknya biar mereka tidak bersisa ketika dibagi menjadi sebuah identical kits gitu ya, dia harus dibagi ke sebanyak 16 paket identical kitsnya ya. Nah, berarti kita bisa menyatakan bahwa dia sebanyak 16 paket yang bisa digunakan untuk 96 pensil, 80 penghapus, dan 64 notebook gitu. Itu kalau pertanyaannya hanya sampai berapa kits yang maksimal gitu yang kita bisa coba bagi ya. Soalnya kalau kita pakai angka yang lain, ya mungkin dia bakal bersisa. Contoh misalnya kita paksa menjadi 20 paket. 96 dibagi 20 kan ada remindernya. 80 mungkin bisa dibagi 20. 64 pasti ada sisa. Nggak bakal mendapatkan jumlah yang sama di setiap paketnya. Seperti itu. Ya, itu alasan kenapa kita harus mencari HCF dengan konsep pertanyaan yang seperti ini. Ya, gitu teman-teman ya. Terus kalau misalnya kita extend gitu ya pertanyaannya. Oh, berarti masing-masing paket isinya berapa ya? Ya udah tadi 96 yang isinya 2 pangkat 5 kali 3 ya dibagi 16. 2 pangkat 4. Ya berarti tinggal sisanya berapa gitu ya. Sisanya tinggal 2 pangkat 1 dikali 3. Oh, berarti dia kalau pensil setiap paketnya itu 6 buah. Oke, gimana kalau misalkan eraser? Ya sama, 80 tadi 2 pangkat 4 dikali 5, ini dibagi 16. Yang 2 pangkat 4 ya. Berarti tinggal 5 gitu ya kalau kita bagi. Berarti erasernya sebanyak 5 per paket. Terus
kalau misalkan notebooknya berapa ya, sama 64 tadi 2 pangkat 6 ya, dibagi 16 2 pangkat 4 berarti tinggal 2 pangkat 2 gitu ya, karena 6 dikurang 4 berarti notebooknya tadi sebanyak 4 masing-masing. Oke. Nah, mungkin cukup untuk konsep highest common factor. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada soal dari sekolah, boleh di komen gitu ya, boleh dituliskan komen. Mungkin kalau ada waktu kita coba bahas atau saya juga bahas di komen. Thank you guys.